Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 95, Keluarga Ning bela diri. Xiaolong bergegas ke alun-alun dan melihat pemandangan berdarah ini, amarah yang kuat meledak di dalam hatinya, dan kedua tangannya mengepal erat saat niat membunuh yang tajam muncul dari matanya. Selanjutnya, Chen Feirong, Lu Kai, Ye Yong, dan seluruh siswa tiba di alun-alun, dan mereka semua sama-sama geram melihat gambar di hadapan mereka. Ketika rombongan besar itu tiba, para bandit di seberang yang tengah asyik menikmati pembantaian itu tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap tamu-tamu baru itu. Akademi Bintang Kosmik. Seorang bandit setengah baya yang mengenakan topi hitam panjang yang menutupi setengah wajahnya berjalan keluar dari kelompok itu, matanya menyapu ke sisi lain dan ketika tatapannya jatuh pada tubuh montok Chen Feirong, bandit setengah baya itu terkekeh mesum. Aku baru saja mengatakan tidak ada satupun wanita baik di kota kecil ini, namun aku tidak menyangka mereka akan mengirim satupun ke sini sekarang. Saudara-saudara, setelah ini kita bisa bersenang-senang. Setelah saya selesai, giliran kalian. Terima kasih, Kepala. Dalam sekejap, sorak-sorai kegembiraan pecah dari 300 bandit. Wajah halus Chen Feirong berubah marah, berubah menjadi hijau dan merah, dan matanya yang indah melotot ke arah lain. Melihat ini, pria parubaya kepala bandit yang mengenakan topi hitam panjang itu tersenyum lebih lebar. Pelacur kecil, sebentar lagi, kami para saudara pasti akan memuaskanmu, jangan terlihat begitu cemas. Selesai mengatakan itu, dua tangan melambai dan 300 bandit lebih menyebar dan mengelilingi 20 orang kecil di tengah. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu para bandit di sekitarnya. Pada saat ini, suara dingin kepala bandit terdengar, biarkan para wanita hidup, bunuh semua pria. Saat pihak lain menginstruksikan, siluet Huang Xiaolong bergerak pada saat yang sama sambil menggenggam pedang Asura di tangannya. Jeritan terdengar dari sisi berlawanan seiring ayunan pedangnya. Dan Lu Kai, Ye Yong, serta yang lainnya juga mulai menyerang. Chen Feirong membunuh beberapa bandit yang menyerbu dengan cetakan tangan, dia melompat dan telapak tangannya diarahkan untuk menyerang kepala bandit. Melihat Chen Feirong datang menyerangnya, kepala bandit itu mencibir, salah satu tangannya memberi isyarat kepada kroninya, tangkap pelacur kecil itu, ingat, jangan sakiti dia. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bermain sepuasnya nanti. Para kroni bandit itu mengakui kehadirannya dengan suara lantang dan menyerbu ke arah Chen Feirong. Meskipun Chen Feirong adalah seorang prajurit Ordo ke-9, Ordo ke-9 akhir, jumlah bandit yang mengepungnya terlalu banyak meskipun tidak ada prajurit Ordo ke-9 di antara mereka. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit Ordo ke-7 dan beberapa adalah prajurit Ordo ke-8. Bandit Ordo ke-8 ini menyerang Chen Feirong bersama-sama, membuatnya bingung. Chen Feirong memasang ekspresi jelek di wajahnya yang halus karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok besar bandit yang memiliki kekuatan seperti itu. Dalam insiden sebelumnya, bandit semacam ini yang melintasi perbatasan dari kerajaan Baolong terdiri dari tidak lebih dari 100 orang dan paling banyak, mungkin 1 atau 2 Ordo ke-8. Kadang-kadang, bahkan bandit Ordo ke-7 pun jarang dan kekuatan rata-ratanya hanya Ordo ke-6. Siluetnya menghindar dengan cepat seperti awan yang mengambang, menghindari lusinan serangan bandit Ordo 8. Sambil melirik sekilas, dia melihat Lu Kai dan Ye Yong. Faktanya, semua siswa dikepung oleh sejumlah besar bandit, dan masing-masing dari mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, ketika matanya menemukan Huang Xiaolong, dia tercengang saat melihat bayangan Huang Xiaolong berkelap-kelip acak di antara para bandit sambil mengayunkan sepasang bilah pedang yang tampak dingin. Setiap kali mengayunkan pedang, pasti akan ada dua bandit yang berteriak dan jatuh ke tanah, dan setiap serangan menargetkan titik vital, merenggut nyawa tanpa perlu serangan kedua. Tidak ada pengecualian, bahkan jika lawannya adalah bandit Orde ke-7 tingkat menengah atau akhir. Kecepatan Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang membuat orang tercengang. Chen Feirong menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak, hatinya dipenuhi keterkejutan yang tak terlukiskan, dia tahu kecepatan Huang Xiaolong jauh melampaui rata-rata puncak akhir Orde ke-7. Namun, ini bukan saatnya untuk terkejut dan dia tidak punya waktu untuk merenungkan mengapa Huang Xiaolong memiliki kecepatan yang luar biasa. Dia berteriak, semuanya, lepaskan semangat bela diri kalian. Jangan sia-siakan tenaga dan bertahanlah selama 5 menit lagi. Tunggu 5 menit dan 2 tim lainnya akan tiba, 5 menit dan mereka akan aman. Perintah Chen Feirong bergema dan para siswa termasuk Lu Kai dan Ye Yong memanggil roh bela diri dan jiwa yang berubah tanpa penundaan. Namun, para bandit di sekitarnya mengikuti tindakan mereka, memanggil roh bela diri dan jiwa yang berubah. Si kepala bandit mencibir sembari berdiri di satu sisi menyaksikan kejadian itu, kemudian pandangannya terfokus pada Huang Xiaolong. Dia telah memperhatikan situasi di sekitar Huang Xiaolong, menyaksikan para bandit jatuh satu persatu di bawah pedang Huang Xiaolong, dan cahaya tajam yang kejam bersinar di matanya. Tiba-tiba, kepala bandit melompat keluar, mengarahkan telapak tangan ke punggung Huang Xiaolong. Telapak ki penghancur.
Bajingan kecil, matilah untukku. Jejak telapak tangan yang besar bersiul melintasi angkasa, di tengah jejak telapak tangan itu terdapat konsentrasi ki yang dahsyat dan merusak bagaikan mata badai. Xiaolong, awas. Melihat hal ini, Lu Kai, Ye Yong, dan beberapa murid berteriak memperingatkan. Ekspresi Chen Feirong memburuk saat melihat ini. Dia sangat menyadari betapa pentingnya Huang Xiaolong, dapat dikatakan, dalam tugas membunuh bandit ini, semua orang boleh mengalami kecelakaan kecuali Huang Xiaolong. Bergulinglah. Chen Feirong dihadang oleh sekitar 10 bandit tingkat 8, dan melihat telapak tangan yang ganas itu hendak mengenai Huang Xiaolong, dia meraung marah. Cahaya putih berkilauan menyala dan pada saat yang sama, sesuatu seperti bantal awan muncul, tetapi warnanya biru transparan dingin. Ketika bantal awan muncul, suhu di sekitarnya turun hingga titik beku, mirip dengan musim dingin di Arktik. Inilah semangat bela diri Chen Feirong, awan es. Ia termasuk dalam kategori yang sama dengan semangat bela diri Fei Hou, yang berasal dari alam. Memanggil semangat bela dirinya, telapak tangan Chen Feirong menghantam kekosongan keempat arah. Dunia yang tertutup es. Saat telapak tangan itu mengenai, aliran udara benar-benar membeku dan mengembun menjadi banyak es, belasan bandit Orde ke-8 yang mengeroyoknya segera mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun Chen Feirong berhasil memaksa para bandit ini mundur, tidak ada cukup waktu baginya untuk menyelamatkan Huang Xiaolong. Melihat telapak tangan kepala bandit hendak mengenai punggung Huang Xiaolong, Lu Kai, Chen Feirong, dan murid-murid lainnya menegang, tetapi Huang Xiaolong tiba-tiba menghilang. Serangan itu jatuh di udara kosong, melemparkan mayat-mayat penduduk kota kecil itu dari tanah persegi. Senyum di kepala bandit menegang. Sementara semua orang tercengang dengan hasilnya, teriakan kesakitan tiba-tiba menarik semua orang mundur. Berbalik ke arah teriakan itu, mereka melihat Huang Xiaolong 10 meter dari tempat asalnya dan dua bandit lainnya jatuh di bawah pedang Huang Xiaolong. Mengabaikan ekspresi terkejut yang ditujukan kepadanya, bilah pedang Xiaolong terus mengeluarkan darah tanpa mengeluarkan semangat bela dirinya. Bunuh. Bunuh bajingan itu. Setelah beberapa bandit lainnya tewas, kepala bandit akhirnya kembali fokus, dan wajahnya tampak jelek saat dia menunjuk Huang Xiaolong sambil menggelegar perintahnya. Dia melesat dan menghilang, sekali lagi menargetkan Huang Xiaolong dengan serangan telapak tangan kedua. Sayangnya, ketika dia cukup dekat dengan Huang Xiaolong, sebuah siluet muncul entah dari mana dan menabrak kepala bandit, menyebabkan dia jatuh dan jatuh dengan keras ke tanah. Orang itu adalah salah satu guru Akademi Bintang Kosmik tingkat ke-10 yang bergegas setelah melihat sinyal yang dilepaskan Ye Yong ke langit. Melihat bala bantuan telah tiba, Chen Feirong akhirnya sedikit rileks. Pada titik ini, sisa siswa tim lain dan guru Ordo ke-10 lainnya juga telah mencapai alun-alun. Dengan masuknya dua prajurit Ordo ke-10 ke tempat kejadian, para bandit Ordo ke-8 yang mengepung Chen Feirong dengan mudah ditangani, dan beberapa saat kemudian, lebih dari 300 bandit diselesaikan oleh Huang Xiaolong dan para murid. Pada akhirnya, hanya kepala bandit yang tersisa. Chen Feirong perlahan melangkah mendekati kepala bandit dengan pedang di tangannya dan ekspresi dingin di wajahnya. Aku dari keluarga Marsial Ning Kerajaan Baolong dan kakakku adalah patriark keluarga Marsial Ning, jalan kecil, kau berani membunuhku. Kepala bandit itu melolong ketika dia melihat Chen Feirong datang ke arahnya dengan pedang di tangan. Keluarga Marsial Ning. Semua orang yang hadir terkejut. Keluarga Marsial Ning ini adalah keluarga pertama Kekaisaran Baolong. Kelompok bandit ini sebenarnya didukung oleh keluarga Marsial Ning. Tidak heran kekuatan rata-rata mereka begitu tinggi, tak tertandingi oleh kelompok bandit sebelumnya. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, pedang Asura di tangan Huang Xiaolong telah menebas kerongkongannya, dan kepala bandit itu mencengkeram kerongkongannya sendiri sambil menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Saya Huang Xiaolong dari Akademi Bintang Kosmik. Huang Xiaolong memperkenalkan dirinya. Keluarga Marsial Ning dari Kerajaan Baolong. Jadi apa?